Halo guys, ketemu lagi dengan saya Awan di Pajak Smart. Di sini hari ini saya akan membahas mengenai berita-berita pajak ya, berita-berita pajak aktual hari ini tanggal 24 Mei 2021. Nah, kita masih hangat sekali dengan ide mengenai teks amnesti jilid 2 guys. Teks amnesti jilid 2 ini goyang ya. Kenapa disebut jilid 2? Karena teks amnesti yang lagi ramai kemarin tahun 2016. Ya, sekarang 2021 baru 5 tahun mau teks amnesti, jadi dianggaplah jilid 2 gitu. Padahal teks amnesti dulu tuh sudah ada tahun 1969 kalau nggak salah. Pernah satu kali teks amnesti. Tahun 2015 kemarin 16 teks amnesti untuk tahun 2015. Sekarang teks amnesti rencana lagi sudah diajukan ke DPR dan kita nggak tahu arahnya kemana. Mudah-mudahan ada jalan terbaik untuk Indonesia gitu ya. Nah, berita pertama adalah mengenai pro kontra rencana penerapan teks amnesti jilid 2. Tolong diabaikan aja iklan-iklan di kiri kanan atasnya ya. Ini dari msn.com, dari Republika ya. Kita baca, teman-teman. Pemerintah akan menerapkan pengampunan pajak atau teks amnesti yang sempat dilakukan pada tahun 2016. Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat kepada DPR RI untuk membahas rancangan Undang-Undang Perubahan kelima tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Salah satunya teks amnesti. Presiden Jokowi meminta DPR untuk merevisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, salah satunya teks amnesti. Aturan ini akan disusun dengan lebih luas dan fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi. Ini dari Republika ya. Mencoba merangkum rencana ini yang menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Jadi antara lain, pertama, cegah softfall pajak. Nah, softfall itu apa? Saya sudah cari. Ini kita lihat ini ya, mengetahui softfall pajak dan bahaya untuk Indonesia. Apa sih softfall itu? Di sini kita lihat ya, softfall adalah kondisi ketika realisasi lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN perubahan. Jadi softfall ini sering terjadi ketika realisasi penerimaan pajak dalam 1 tahun kurang dari target penerimaan pajaknya. Jadi targetnya mungkin 1.200, yang dapat cuma 1.100. Itu beda 100 triliun loh, itu jauh sekali. Nah, jadi itu artinya softfall. Nah, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Mardani Hamaming menilai hal ini akan mencegah softfall penerimaan pajak pada tahun ini. Pihaknya pun siap bersinergi dengan pemerintah mendukung rencana tersebut. Jadi, berarti ini mau di tahun ini gitu ya. Kalau emang mau di-push di tahun ini, ya saya rasa bisa ada manfaat ya, ada manfaat pajaknya masuk sehingga bisa mencegah softfall, bisa mencegah turunnya nilai penerimaan negara ya. Kalau memang ada bisa, tapi sekarang sudah bulan Mei, kalau memang dia bisa dimulai di Oktober contohnya, mungkin cocok ya waktunya ya. Kita lihat aja nanti. Oke. Kami dari anggota HIPMI akan mendorong pendapatan negara dari sektor perpajakan. Kami siap bersinergi dengan Asosiasi Dunia Usaha untuk mendukung rencana pemerintah meluncurkan teks amnesti jilid 2, kata Mardani dalam keterangan resmi, seperti dikutip Senin. Oke. Berdasarkan hasil teks amnesti pertama tahun 2017, dapat menyerap sebanyak 956.793 wajib pajak dengan nilai harta yang diungkap 4.854 triliun. Seperti kita ketahui, saat teks amnesti jilid 1 berlangsung, masih banyak dana yang terparkir di negara lain. Tentu teks amnesti jilid 2 ini diperlukan, sebab dana tersebut seharusnya bisa menjadi modal investasi di dalam negeri. Kembali lagi konsepnya sama seperti yang TA dulu, yaitu konsepnya adalah mengambil uang dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Ya, konsepnya masih sama. Dia menilai jika teks amnesti jilid 2 ini digelar, maka semakin banyak uang yang akan masuk ke dalam negeri. Dampaknya pun akan meningkatkan likuiditas bank, investasi, dan juga pemasukan negara. Investasi tersebut dapat berupa obligasi BUMN, investasi keuangan pada bank dalam negeri, dan obligasi perusahaan-perusahaan domestik. Jika memang regulasi yang dikeluarkan, tentu ini akan menjadi kesempatan buat para pengusaha di Indonesia menanamkan modalnya di dalam negeri, yang turut juga membantu membangkitkan perekonomian, kata dia. Nah, ada juga bilang ini bentuk reformasi pajak. Anggota Komisi DPR 11, Andreas Edi Susetio mengatakan kebijakan reformasi pajak dinilai perlu lebih diprioritaskan daripada teks amnesti jilid 2. Nah,
Jadi menurut dia tax amnesty bukan jawaban yang tepat atas shortfall pajak. Pemerintah harus terus didukung agar fokus pada reformasi perpajakan. Ya, saya setuju sih, tapi reformasi perpajakan berhubung sekarang ekonomi lagi hancur-hancuran kayak gini, ya mau gimana? Satu-satunya solusi adalah secepat mungkin mendapatkan penerimaan pemasukan pajak gitu ya. Nah, menurut dia, sorry, menurut dia, reformasi perpajakan yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan menyempurnakan regulasi, memperbaiki administrasi, meningkatkan pelayanan, dan konsisten dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan. Saya setuju. Ini jangka panjang, teman-teman. Jangka panjang nggak bisa dalam waktu singkat minimal contoh setahun ini untuk bisa melaksanakan TA ini gitu. Bantu dunia usaha. Anggota Komisi 11 DPR Muhammad Misbakun menyambut positif rencana pemerintah menggulirkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty lagi. Dia menyebut tax amnesty kedua pada pemerintahan Presiden Jokowi akan memiliki efek ganda, yaitu menutup kekurangan atau shortfall penerimaan pajak dan membantu dunia usaha. Saya punya keyakinan tax amnesty kedua adalah big bang tax insentif bagi dunia usaha dan para pengusaha untuk keluar dari resesi akibat pandemi. Ya, jadi kita belum tahu arahnya kemana ya. Kita para konsultan tentu sangat mendukung pemerintah dalam apapun yang pemerintah lakukan. Kita sangat mendukung, semuanya kita dukung. Yang penting tujuannya baik, tujuannya untuk masyarakat supaya bisa lebih patuh terhadap pajak dan pemerintah mendapatkan pemasukan pajak sehingga ekonomi bisa berputar dengan lebih baik. Nah, dan ingat kita selalu tidak mau korupsi gitu ya, tidak mau uangnya dikorupsi ya. Mudah-mudahan pemberantasan korupsi juga lebih baik ya. Oke, kita lanjut ke berita berikutnya. Nah, ini berita hari ini ya guys. Sri Mulyani mau naikkan pajak orang kaya jadi 35%. Nah, ini cukup unik nih, teman-teman. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan meningkatkan tarif PPh orang pribadi hingga 35%. Hal ini sesuai dengan rencana reformasi pajak yang akan dilakukan pemerintah. Struktur tarif PPh ini juga nantinya menjadi 5 lapisan. Buset. Sekarang sudah 4 lapisan ya, teman-teman. Lapisan pertama ada 5%, 15, 25, dan 30%. Mau ditambah jadi 35%. Oke. Di mana wajib pajak dengan penghasilan 5 miliar ke atas akan terkena tarif 35%. Oke, jadi kalau Anda punya penghasilan 6 miliar dalam setahun, maka yang setelah 5 miliar, jadi 1 miliar terakhir itu akan kena 35%. Karena seperti itu ya. Kita juga akan lakukan tarif dan bracket dari PPh-OP. Untuk high wealth individual itu kenaikan tidak terlalu besar dari 30 ke 35%. Dan itu untuk mereka yang mendapatkannya di atas 5 miliar per tahun, kata Sri Mulyani. Oke. Kira-kira kalau teman-teman punya penghasilan 5 miliar ke atas, apakah bersedia bayar 35%? Sri Mulyani mengatakan lapisan masyarakat yang akan menerima peningkatan tarif PPh ini hanya sedikit, sebab hal tersebut hanya berlaku untuk orang kaya di tanah air. Oke, saya setuju. Orang yang punya penghasilan 5 miliar ke atas tuh mungkin cuma 0,1% dari penduduk Indonesia ya. Ya, oke lah. Itu hanya sedikit sekali orang di Indonesia yang masuk dalam kelompok itu. Mayoritas masyarakat kita masih tidak berubah dari sisi bracket atau tarifnya. Setuju? Perlu diketahui, rencana ini juga sudah tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2022. Pemerintah berencana menambah layer pendapatan kena pajak dan memperbaiki tarif PPh-OP dengan tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil. Oke. Adapun harapannya melalui peningkatan kualitas basis data, maka penggalian potensi dan peningkatan administrasi pengelolaan PPh-OP menjadi bagian yang akan terus ditingkatkan. Tarif PPh-OP yang berlaku saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 17 Undang-Undang menetapkan ya, ada 4 lapisan tarif pajak orang pribadi berdasarkan penghasilan per tahun. Pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta dalam 1 tahun maka dibanderol PPh sebesar 5%. Kedua, di atas 50 juta sampai dengan 250 ya, ini oke lah ya. Teman-teman sudah tahu semua. Oke. Nah, sekarang bagaimana pendapat saya mengenai potensi kenaikan 35%? Sebenarnya saya secara pribadi ya nggak setuju dengan tarif progresif. Kenapa? Saya punya pendapat bahwa ini tidak adil. Jadi kenapa orang kaya
menjadi kaya karena dia berusaha, dia bekerja keras dalam hidup dia. Iya dong, dia bekerja lebih keras dibanding orang lain yang bekerja lebih ringan, gitu. Tapi dia dipajakin lebih besar. Maka di sini menurut saya nih pribadi ya, ada semacam ketidakadilan gitu, teman-teman. Tapi ya saya pikir di negara manapun di dunia ini, semakin kaya akan semakin dipajaki, lebih tinggi pajaknya. Tapi masalahnya ada orang kaya itu lebih pintar. Itu orang kaya pintar, dia punya banyak berbagai solusi, berbagai cara untuk menghindari pajak. Itu problem besar, gitu guys. Jadi ya karena ini hanya kena sedikit sekali dari masyarakat kita, saya nggak bisa bilang bagus atau nggak bilang nggak bagus. Saya rasa nggak akan banyak pengaruhnya bagi penerimaan negara ya, karena untuk orang-orang yang berpenghasilan di atas itu mereka sudah punya tax planning yang sangat kompleks yang mungkin mereka bisa menghindari ini juga gitu ya. Cuma kita nggak tahu bagaimana nanti. Oke. Kemudian berikutnya, ini yang terakhir ya. Sri Mulyani sebut penerimaan pajak masih minus 0,46%. Oke. Ini dari DDTC News, ini portal berita yang sangat baik ya untuk perpajakan. Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir April 2021 masih terkontraksi 0,46% dibanding dengan kinerja pada periode yang sama tahun lalu. Tahun lalu ingat ya guys, tahun lalu tuh kita sudah pandemi loh. Tahun lalu tuh sudah pandemi, sudah lagi ambruk-ambruknya bulan April. Sekarang 2021 masih sama, bahkan lebih terkontraksi lagi. Jadi ekonomi kita masih buruk sekali saat ini ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi penerimaan pajak sepanjang 4 bulan pertama mencapai 374,9 triliun atau 30,94% terhadap target APBN. Senilai targetnya 1.229,6 triliun ya. Menurutnya kontraksi penerimaan pajak sebagai dampak pandemi COVID-19 sudah makin kecil. Dibanding tahun lalu, pertumbuhan ini sudah lebih baik karena tahun lalu hingga April pertumbuhan penerimaan pajak konstruksi minus 3%. Oh, oke. Jadi lebih baik sekarang, teman-teman. Sekarang lebih baik. Dulu konstruksi minus 3%, sekarang cuma minus 0,46%. Masih oke lah. Oke. Sri Mulyani mengatakan tren realisasi penerimaan pajak hingga April masih menunjukkan adanya perubahan arah. Menurutnya, semua jenis pajak telah mengalami pemulihan meskipun belum mencakup semua sektor. Jadi, sampai bulan Juni 2021 kita masih akan mendapatkan insentif teman-teman, insentif PPh 21 maupun PPh 25 dan PPh final 0,5%. Dan negara menanggung berat sekali itu, lumayan berat. Dia menyebut penerimaan PPh badan telah tumbuh 31,1%, walaupun menilai pertumbuhan itu sangat tinggi. Sri Mulyani meminta DJP terus membereskan persoalan yang muncul dari beberapa anomali penerimaan PPh badan. Realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai dalam negeri secara neto tercatat masih mengalami kontraksi, walaupun secara bruto tumbuh 6,4%. Menurut Sri Mulyani, data itu menunjukkan dasar transaksi atau underlying transaction PPN dalam negeri sudah semakin baik. Setelah semua jenis pajak membaik, Sri Mulyani berharap pemulihan juga segera terjadi pada semua sektor usaha. Tantangan kita agar semua region atau sektor pulih, namun ada yang pulih cukup nyata, katanya. Sri Mulyani menjelaskan target penerimaan pajak 2021 menggunakan basis penerimaan pajak 2020 yang mengalami kontraksi tajam akibat pandemi COVID-19 dan tidak mencapai target. Dia pun berharap penerimaan pajak terus membaik sehingga target pertumbuhan penerimaan yang sekitar 15% dapat tercapai tahun ini. Dalam upaya tersebut, dia mengingatkan pentingnya strategi dan usaha yang besar untuk mencapai target penerimaan pajak. Sebelum dapat menarik penerimaan dari masyarakat, lanjutnya, instrumen pajak harus digunakan untuk memberikan insentif agar pemulihan ekonomi bergerak lebih cepat. Ya, kita sudah banyak sekali insentif tahun ini dan wajib pajak cukup senang ya. Ekonomi sedang proses pemulihan, masih di dalam tahap dini, katanya. Masih kecambah istilahnya, belum menjadi pohon. Kita harus mencari keseimbangan. Ya, setuju. Beberapa indikator yang dinilai positif, yakni data kepatuhan wajib pajak. Meskipun masih dalam masa pandemi, penyampaian SPT tahunan meningkat 1,38 juta. Oh, lumayan. Penyampaiannya. Dengan pelaporan lebih dari WP Badan naik 16%, WPOP non-karyawan naik 13,9%, serta WPOP karyawan naik 11,6%. Oh, lumayan teman-teman. Jadi, ada kenaikan yang cukup tinggi, bahkan 16% di WPOP non-karyawan 13% itu tinggi sekali. Serta karyawan naik 11%. Berarti ada penambahan jumlah karyawan yang memiliki NPWP dan melaporkan NPWP di SPT tahunan ya, melaporkan di
tahun ini, tahun lalu ya, 11%. Oke, jadi itu aja guys, 3 berita utama hari ini. Dan kita akan terus memantau mengenai tax amnesty jilid 2 ini. Kita lihat mudah-mudahan kalau memang jadi, arahnya mudah-mudahan bisa membantu perekonomian Indonesia. Dan kita sebagai konsultan pajak akan terus membantu negara dalam menerapkan kebijakan-kebijakan perpajakannya. Oke, dan saya itu aja teman-teman. Sampai jumpa lagi besok. Thank you.